Ingat, Allah itu tak pernah diam, Allah tidak pernah tidur, Allah itu tidak pernah menghiraukan hamba. Tapi Allah memberikan cobaan agar kita tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran wa ni'mah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan tak lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari para sahabat, saudara dan saudariku semua dimanapun kita berada, insyaallah saya menjabarkan sebuah tema yang berjudulkan Kejarlah Cita-Cita Karena Allah. Sebelum saya menjabarkan sebuah tema, saya berterima kasih kepada Allah dan juga sahabat-sahabat, teman-teman yang telah memberitahukan sanak saudara-saudaranya di sosial media Facebook ini. Semoga berkah dan bermanfaat dan menjadi amal ibadah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sahabat saudara kami dimanapun kami berada, insyaallah kita akan mengupas satu tema, kejar cita-cita karena Allah. Sebagaimana yang dihadiskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Tuntutlah ilmu bagi kaum laki-laki dan perempuan. Kalau sudah cerita tentang cita-cita, berarti kita harus mempunyai satu ilmu. Sebelum kita menceritakan atau membahas tentang cita-cita, maka mari kita bahas tentang apa sih cita-cita itu. Cita-cita itu ada dua hal. Hal yang pertama ialah cita-cita tentang syariat. Yakni apa cita-cita yang dikatakan tentang cita-cita syariat itu? Seperti halnya ada ingin menjadi dokter, ada ingin menjadi tentara, ada ingin menjadi pengusaha, ada jadi ingin itu dan selagi dan sebagainya menjadi seseorang. Itu cita-cita syariat. Bagaimana kita menempuh untuk itu? Maka yang pertama di dalam diri kita, di hati kita yang kita tanamkan ialah kesabaran. Kita harus sabar, kita harus tabah, kita harus tenang menghadapi cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa itu semua? Untuk kita mendapatkan cita-cita itu. Ingat, Allah itu tak pernah diam, Allah itu tidak pernah tidur, Allah itu tidak pernah menghiraukan hambanya. Tetapi Allah memberikan cobaan agar kita tabah dan tenang untuk menghadapi itu semua. Mengejar cita-cita itu tidak semudah membalik telapak tangan, tidak semudah untuk mengatakan. Memang mudah kita katakan, memang mudah kita untuk ungkapkan, tetapi sangat sulit
Tapi jangan kita tanamkan kesulitan itu menjadi penghalang, tapi jadikanlah kesulitan itu menjadi ikhtibar, pelajaran bagi kita. Ingat, sebuah pepatah mengatakan, bahkan Allah mengatakan, aku menguji hambaku di batas kemampuan, tidak di luar batas. Tak ada orang yang diberi cobaan, Allah berikan dia cobaan di luar batas, bukan. Tetapi mampu dia memberikan kita cobaan, berarti kita mampu. Allah sudah memberikan itu semua, maka jangan pernah kita katakan Allah itu tidak adil, Allah tidak bisa, Allah tidak ini, tidak, Allah tidak boleh kita katakan. Tetapi ketika kita sudah menanamkan di hati kita, aku ingin menjadi ini karena Allah, demi ridhonya Allah dan demi mendapatkan barokah. Saudara, dimanapun kita berada, ingat, jangan pernah mengeluh. Bagaimana kita untuk menggapai cita-cita itu? Ada 3 hal yang harus kita tanamkan. Kita nikmati dulu berbagai lika-liku perjalanan itu, berbagai bentuk cobaan, rintangan, tantangan, dan pelajaran. Kalau bagi orang yang menuntut ilmu, bagi orang yang ingin menggapai cita-citanya, jangan katakan itu cobaan, tapi itu katakan, ditanamkan di hatinya bahwasanya itulah pelajaran yang Allah berikan. Seandainya kita ingin menjadi TNI, ketika kita ingin menjadi TNI, kita dimarahi, kita disenggak, kita dibentak, bahwasanya kita ingin dijadikan seorang TNI agar mental dan pemikiran kita tegas. Ingin menjadi seorang ustaz, menjadi seorang penceramah, kita dicaci maki, kita dikatakan ini dan itu, ini dan itu. Bahwasanya kita harus belajar lebih banyak hukum-hukum agama Allah agar kita bisa menceramahkan dan menjabarkan tentang apa-apa sebagai seorang ustaz. Kita ingin menjadi dokter. Banyak orang mengatakan berobat dengan dia tidak sehat, berobat dengan dia tidak menguntungkan, berobat dengan dia tidak mendapatkan hasil. Berarti kita dibina oleh Allah supaya kita lebih banyak belajar bagaimana tentang kesehatan. Itulah cita-cita syariat. Maka jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyesal, jangan pernah tanamkan putus asa. Innallaha la ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya bahwasanya barang siapa yang berputus asa dari rahmat Allah, melainkan dialah orang yang kafir. Ketika kita mendaki gunung ingin puncaknya, ketika di tengah perjalanan kita mengeluh, kita tidak mau lagi, berarti kita tergolong orang-orang yang berputus asa. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berputus asa. Apalagi bagi seorang penuntut ilmu yang ingin ke Al-Azhar, yang ingin ke Yaman, yang ingin mendapatkan beasiswa, terus teguhkan di hatimu. Tidak ada kata pantang menyerah, tapi ada di dalam hatimu. Di dalam hatimu tanamkan Allah selalu ada. Syariat, ini cita-cita syariat. Banyak golongan-golongan syariat kalau kita ingin meniti itu semua. Apalagi bagi pemuda dan pemudi yang ingin menikah, ini cita-cita, termasuk cita-cita. Ingin mendapatkan jodoh seperti ini, ingin mendapatkan lelaki seperti ini, ingin mendapatkan perempuan seperti ini. Ketika dia mencintai seseorang, tetapi yang dia cintai tidak mencintai dia, maka jangan pernah putus asa. Tetap letakkan keningmu di atas sejadah dan berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan Allah. Inilah cita-cita syariat. Maka jangan pernah berpikir kalau ada orang yang mencintai kita, kita tidak mencintai berarti tidak jodoh. Kalau kita mencintai seseorang itu tidak mencintai kita, berarti tidak jodoh. Jangan pernah katakan aku kurang ini, aku kurang ini, aku kurang ini dan kurang ini. Tidak boleh. Tetapi tetapkan di dalam hati kita bahwasanya Allah belum ridho tentang itu semua. Inilah cita-cita syariat. Dan apalagi cita-cita syariat ini banyak, terutama penampilan.
Kita ingin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika berhijrah, dicaci maki orang, diledek orang, dilecehkan orang, kita hampir putus asa. Jangan. Bahwasanya disinilah Allah tunjukkan kekuasaan. Hai hamba, hai fulan, kau ingin hijrah. Ketika kau dicaci, apakah kau sanggup? Ketika kau dihina, apakah kau sanggup? Inilah. Dan tetap tanamkan di hati kita bahwasanya Allah itu ada. Tatkala orang suka sesuatu tetapi orang lain tidak suka dengan sesuatu yang kita sukai, jangan pernah kita rasa aku harus seperti ini, seperti itu. Tetapi minta pertolongan kepada Allah. Hanya Allah lah tempat meminta dan tempat memohon. Kita jangan mau dibodoh-bodohi oleh hawa nafsu. Terkadang kita mencapai cita-cita ini banyak godaan-godaan, banyak rintangan-rintangan. Terkadang hawa nafsu ini bisa membuat seseorang terjerumus di dalam kegagalan.